Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Apa itu IP address? IP address, Internet Protocol atau IP, adalah sebuah metode atau protokol untuk mengirimkan data ke internet. Setiap komputer biasanya disebut host. Dalam internet, setidaknya harus mempunyai sebuah alamat IP yang unik, yang mengidentifikasikan komputer tersebut terhadap komputer yang lainnya. Ketika Anda mengirimkan atau menerima data, dalam contoh email atau website, pesan akan dibagi-bagi menjadi beberapa paket. Tiap paket berisikan IP pengirim dan IP penerima. Gateway yang menerimanya akan langsung memforward ke tujuan melalui jalur terbaik yang ditemukan sambil mengingat IP pengirim dan IP penerima. Karena pesan tersebut terbagi-bagi dalam paket dan bisa jadi diterima tidak secara berurutan di tujuan, IP tidak akan pernah memperhatikan, hanya mengirimkan saja. TCP atau Transmission Control Protocol nantinya yang akan meletakkannya dalam urutan yang benar. Jadi, IP address atau alamat Internet Protocol bisa diartikan seperti sebuah rumah atau komputer dan nomor rumah sebagai alamat IP. Tentunya, untuk suatu rumah hanya akan ada satu nomor atau satu alamat. Yang diberikan antara rumah A dan rumah B tidak akan memiliki nomor rumah yang sama, agar dalam proses pengiriman sebuah barang jelas dan tersampaikan ke penerima sebagai alamat tujuan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis IP address berdasarkan daya tampung. Yang pertama, ada IPv4. IPv4 atau Internet Protocol version 4 adalah alamat IP yang paling umum, dengan panjang 32 bit dan 4 bagian atau oktet yang dipisahkan oleh titik. Nilai setiap oktet berkisar dari 0 sampai 255. Dan yang kedua ada IPv6. IPv6 adalah IP address yang lebih baru dari IPv4 dengan panjang mencapai 128 bit. IPv6 ditulis dalam rangkaian digit heksadesimal, 16 bit dan huruf, dipisahkan oleh titik 2. Jadi, pada jenis IP address ini, kita akan menjumpai huruf dari A sampai F. Selanjutnya, pembagian kelas IPv4. Yang pertama, ada kelas A yang memiliki rentang alamat dari 0 sampai 127. Dan yang kedua, ada kelas B yang memiliki rentang dari 128 sampai 191. Dan yang ketiga ada kelas C yang memiliki rentang alamat dari 192 sampai 223. Dan yang keempat ada kelas D yang memiliki rentang alamat dari 224 sampai 239. Dan yang terakhir ada kelas E yang memiliki rentang alamat dari 240 sampai 255. Contoh alamat IP. Untuk contoh alamat IP kelas A yaitu 113.46.5.6. Kelas B 128.60.8.7. Dan yang kelas C 192.168.10.16. Dan yang D 227.82.27.2. Dan yang kelas E 250.124.62.4. Untuk contoh IPv6 adalah 2001.2 CDBA.2.000.2.000.2.3257.29652 atau bisa ditulis lebih singkat 2001.2 CDBA.2.23257.29652. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi IP address versi 4 atau IPv4. Yang pertama yaitu sebagai pemberian alamat berdasar angka binary agar masing-masing komputer tidak memiliki alamat IP yang sama. Dan yang kedua, membuat komputer lain dapat terhubung dengan komputer kita.
Fungsi IP address versi 6 atau IPv6. Yang pertama, mencegah adanya keterbatasan alamat IP dalam jaringan internet. Yang kedua, memperbanyak jumlah angka binary dalam alamat IP sehingga dapat terhubung dengan lebih banyak komputer lainnya. Yang selanjutnya, kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari masing-masing internet protokol versi 4 dan 6. Yang pertama, kita akan membahas kelebihan dan kekurangan IPv4 atau internet protokol versi 4. Kelebihan yang pertama ialah ukuran paket pada link layer tidak dipermasalahkan. Dan yang kedua, tidak perlu menyusun kembali paket 576 bit. Untuk kekurangannya, yang pertama, memiliki jumlah alamat yang sedikit. Kedua, alamat IP hanya sebatas 32 bit. Yang ketiga, pengkonfigurasian IPv4 masih secara manual. Selanjutnya, IPv6. Untuk kelebihannya, yang pertama, memiliki jumlah alamat IP yang lebih banyak. Kedua, alamat IP lebih panjang dari pendahuluannya, yakni mencapai 128 bit. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama ialah ukuran paket link layer harus 1280 bit. Yang kedua, paket link layer harus bisa disusun menjadi 1500 bit. Yang ketiga, harus mengoperasikan IPv4 karena IPv6 masih berjalan dengan bantuan IPv4. Yang keempat, membutuhkan perubahan perangkat keras maupun perangkat lunak yang mendukung kinerja IPv6. Untuk tahap selanjutnya, kita akan melakukan pembuatan sebuah simulasi jaringan sederhana menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Baiklah teman-teman, kita sekarang sudah berada pada tampilan utama aplikasi Cisco Packet Tracer. Untuk langkah pembuatan sebuah jaringan sederhana menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer, yang pertama kita membutuhkan satu buah server, kemudian satu buah switch, dan menggunakan dua buah klien. Caranya, kita masuk ke End-Device, tinggal klik satu kali, nanti akan terdapat tampilan seperti ini. Kita pilih server, kita masukkan server, kemudian kita masukkan switch, kita ke Network Device, kemudian pilih switch, kemudian kita pilih yang PT switch, kemudian kita masukkan dua klien. Di sini kita ke End-Device lagi. Di sini terserah kalian mau menggunakan PC atau laptop atau yang lainnya. Tetapi pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan klien berupa laptop yang terdiri dari dua laptop. Nah, di sini mungkin muncul pertanyaan kenapa saya memilih yang switch PT switch, karena di sini pada server kita menggunakan server jenis PT server. Maka dari itu kita harus menggunakan switch yang jenisnya PT switch juga. Kemudian setelah perangkat masuk, kita akan mengoneksikan sebuah server dengan klien, yaitu menggunakan sebuah connection tentunya. Di sini kita menggunakan connection, kita ke connection, kemudian kita menggunakan yang kabel otomatis saja, agar nantinya bisa melakukan penyesuaiannya sendiri. Kita dari server ke switch, mohon maaf, kemudian kita pilih lagi kabel otomatisnya, kita arahkan dari switch ke klien 1 atau laptop 1, kemudian kita ambil lagi, kita arahkan dari switch ke klien kedua atau laptop yang kedua. Kemudian setelah seperti ini, langkah selanjutnya kita akan melakukan penanaman atau pemberian alamat IP address dengan cara kita klik server, kemudian ke desktop, kemudian ke IP configuration, kemudian di sini akan muncul tampilan seperti ini, dan kita tinggal mengisikan IP address-nya. Terserah kalian mau menggunakan kelas apa,
Pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan IP address kelas C dengan IP address 192.168.10.2. Yang subnet masknya kita tinggal klik saja, nanti dia akan terisi otomatis seperti itu. Selanjutnya kita rubah gateway-nya atau default gateway-nya menjadi 192.168.10.1. Nah, kemudian tinggal kita close. Kemudian kita memberikan alamat IP kepada klien pertama atau laptop pertama. Caranya sama, kita pergi ke desktop, kemudian IP configuration, kemudian kita berikan IP pada klien, kan kita berikan alamat IP yang sama kelasnya, yaitu kelas C 192.168.10.3. Kemudian subnet masknya kita klik saja, nanti akan terisi otomatis. Kemudian untuk default gateway-nya kita isi 192.168.10.1. Nah, untuk pengisian IP address pada klien, usahakan tidak sama dengan IP address pada server. Kenapa? Nantinya akan terjadi error atau tabrakan. Jadi alamat yang dituju itu harus berbeda, sehingga nantinya tidak salah kirim atau terjadi gagal. Untuk default gateway-nya kita samakan dengan IP server dan nantinya bisa terkonekkan. Kemudian kita close. Selanjutnya kita berikan IP address kepada klien 2, caranya sama, ke desktop, IP configuration, kemudian ke IP address 192.168.10.4 misalnya. Kemudian kita subnet mask, kita klik, nanti akan terisi otomatis. Kemudian kita samakan default gateway-nya 192.168.10.1. Kemudian kita silang atau close. Nah, setelah memberikan alamat IP address pada semua server dan klien, selanjutnya kita uji coba terlebih dahulu dengan cara melakukan run atau ping terlebih dahulu, apakah sudah berhasil atau belum. Caranya kita tinggal ke pilih server ini, tinggal diklik, kemudian pilih ke run. Selanjutnya kita ketikkan ping 192.168.10.3. Nah, titik 3 di sini yaitu untuk memberikan panggilan kepada klien pertama, apakah sudah berhasil atau belum. Lalu kita enter. Nah, jika keluar tampilan seperti ini, itu tandanya kita sudah berhasil memberikan IP. Untuk yang kedua, kita tinggal melakukan ping atau panggilan ke klien yang nomor 2 atau laptop 2. Tinggal kita enter. Nah, alhamdulillah semuanya sudah sukses. Kemudian kita close. Untuk melihat simulasinya, kita bisa ke ini, gambar surat ya, atau email. Seperti itu. Kita dari klien menuju ke laptop, dan dari server lagi menuju ke laptop nomor 2. Kemudian untuk melihat pergerakan, kita pilih simulasi. Kemudian kita jalankan. Di sini terlihat server menuju switch dan akan diarahkan ke klien sama, dan disusul lagi dari server ke switch menuju klien nomor 2. Nah, di sini dari klien kembali lagi ke atas, itu tandanya untuk mengkonfirmasi bahwasanya paket yang telah dikirimkan dari server sudah diterima oleh klien. Nah, seperti itu. Jadi, di sini fungsi switch itu sangat berpengaruh bagi sebuah jaringan, apalagi untuk jaringan yang masih menggunakan kabelan atau
seperti topologi jaringan yang sederhana seperti ini. Mengapa? Karena switch itu fungsinya untuk menjembatani antara server dengan klien. Seperti itu. Mungkin cukup sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang salah atau penyampaian saya yang kurang lancar atau kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf. Mungkin cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.